Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pernikahan beda agama. Dan anggota kelompok kami yang pertama ada Nisrina Marta Aulia dengan NIM 202307100027. Selanjutnya ada Askia Auliatus Sadidah dengan NIM 202307100036. Dan yang terakhir saya sendiri Faisal Zaki dengan NIM 202307100033. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, yang artinya bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum Islam. Selanjutnya yaitu hukum menikah. Hukum asal nikah itu dianggap mubah oleh Selanjutnya sebagian adalah besar hukum ulama menikah. Hukum menikah di berarti sini bahwa dibagi itu menjadi boleh 5 dilakukan bagian, atau yaitu ditinggalkan. Namun jais atau kondisi mubah orang yang yang akan berarti melakukannya itu dibolehkan dan menjadi dipertimbangkan. dasar hukum menikah. Kemudian yang kedua adalah wajib, yang berarti orang yang menikah harus memiliki kemampuan untuk menikah. Jika dia tidak menikah, dia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Kemudian yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mau menikah tetapi masih dapat mengontrol keinginan mereka untuk tidak menikah. Kemudian yang keempat adalah makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Kemudian yang terakhir adalah haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai sifat atau niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan untuk menikah. Nah, tujuan untuk menikah di sini yang pertama adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu sakinah. Kemudian membina rasa cinta dan kasih sayang. Karena menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara keluarga, suami, istri, dan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah menikah itu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah tujuan menikah untuk melaksanakan perintah Allah, karena menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang terakhir untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, pembahasan inti yang akan kami bahas di sini adalah pernikahan beda agama. Jadi, pernikahan beda agama adalah pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, namun mereka tetap memeluk agama masing-masing. Hukum pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian ulama Indonesia mengikuti faham Syafi'i dan Syiah Imamiyah. Hasan Basri, mantan ketua MUI Pusat, mengatakan bahwa Islam melarang perkawinan beda agama. Selanjutnya yaitu perbedaan hukum menikah di kalangan fuqaha, yaitu pertama dari mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-Islam atau musyrik hukumnya adalah haram mutlak. Selanjutnya yaitu dari mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, menikah dengan kitabiah hukumnya makruh baik zimiyah, yaitu wanita-wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam, maupun harbiyah. Namun, makruh menikah wanita harbiyah lebih besar, menurut Ibnu Abdil Bar. Akan tetapi, jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka menurut mazhab Maliki hukumnya haram. Selanjutnya menurut mazhab Hambali, yaitu mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat
Imam Syafi'i, tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlul kitab. Menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi rasul. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Quran diturunkan. Tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Quran diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlul kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qablikum tersebut. Jadi kesimpulan, maka dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia itu melarang perkawinan beda agama, dan ulama menyepakati bahwa perkawinan dengan orang musyrik adalah haram. Ulama berpendapat bahwa tentang perkawinan dengan ahlul kitab ada yang melarang dan ada yang membolehkan, tergantung pemahaman terhadap golongan ahlul kitab. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.